Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teres Kristari, saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari beberapa pengertian teori framing media, lalu mengapa ada framing di media, dan terakhir contoh dari beberapa model analisis framing media. Teori framing media ini diperkenalkan oleh Erving Goffman. Ia memperkenalkan konsep ini dalam bukunya yang berjudul Frame Analysis and Essay on the Organization of Experience pada tahun 1974. Namun, teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli lain seperti Robert Altman, William Gibson, dan John Donvan dan Gerard Kosinski yang masing-masing memberikan kontribusi dalam pemahaman analisis framing dalam konteks media. Jadi, pengertian dari teori framing media ini secara umumnya adalah teori yang mencakup proses mendefinisikan, menentukan, dan mengatur pandangan serta persepsi manusia tentang dunia. Di dalam komunikasi media massa, teori framing ini dipandang sebagai sebuah teori dan sebuah proses. Hal ini ditegaskan dalam Dictionary of Mass Communication yang menyatakan bahwa framing adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media massa memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Sebagai salah satu teori komunikasi dari media massa, teori framing media ini seringkali dikaitkan dengan teori agenda setting karena kedua teori tersebut berbicara tentang bagaimana media mengalihkan perhatian khalayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang ingin diproyeksikan dan digunakan untuk mengetahui efek dari media ini. Jadi framing dalam media ini adalah cara media memilih dan menyusun informasi agar suatu peristiwa itu terlihat dari sudut pandang tertentu. Jadi bukan sekedar apa yang diberitakan, tetapi juga bagaimana berita itu disajikan. Lalu, ada muncul pertanyaan mengapa ada framing di media? Karena yang pertama itu karena media sifatnya tidak netral, media punya ideologi, kebijakan, redaksi, bahkan kadang kepentingan politik atau bisnis. Nah, semua itu membuat media memilih cara tertentu dalam menyampaikan berita agar sesuai dengan sikap atau kepentingan mereka. Kemudian yang kedua yaitu untuk membentuk sebuah opini publik. Jadi media tahu bahwa cara mereka menyajikan informasi bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Dengan framing, media bisa membentuk citra seseorang atau baik atau buruknya, memperkuat atau melemahkan dukungan terhadap isu tertentu, bahkan menciptakan kepanikan atau rasa aman. Lalu yang ketiga yaitu karena setiap media punya audiens yang berbeda. Media itu menyajikan berita sesuai dengan selera dan harapan pembacanya. Framing membantu mereka terhubung dengan audiens secara emosional dan ideologis. Dan yang keempat, agar berita itu lebih menarik dan punya arah cerita. Jadi framing itu membantu media membuat berita lebih dramatis, lebih terstruktur, dan lebih memancing perhatian. Kadang peristiwa yang biasa aja bisa jadi besar kalau framingnya dibuat dengan menarik. Jadi pada kesimpulannya, framing ada di media itu karena yang pertama itu media itu punya suatu kepentingan, nilai atau ideologi tertentu. Lalu yang kedua, media ingin mempengaruhi cara kita berpikir atau bersikap. Yang ketiga yaitu media menyesuaikan dengan target pembaca atau pemirsa mereka. Dan yang keempat, framing bikin cerita lebih terlihat seperti punya sisi yang menarik. Ada beberapa contoh model analisis dari teori framing ini. Yang pertama yaitu model Murray-Edelman. Edelman menafsirkan framing sebagai kategorisasi di mana suatu perspektif tertentu dipakai dengan kata-kata yang tertentu pula untuk menandakan bagaimana realitas dipahami. Apa yang kita ketahui tentang realitas tergantung kepada bagaimana kita membingkai dan menafsirkan realitas. Jadi framing menurut Edelman ini adalah bagaimana pandangan khalayak mengenai fenomena diarahkan dan membentuk pengertian terhadap fenomena tersebut. Peristiwa yang dibungkus dengan kategorisasi tertentu mempengaruhi bagaimana peristiwa dipahami oleh khalayak. Persepsi khalayak terhadap realitas dibantu dan dibatasi oleh kategori atau klasifikasi yang dibuat oleh media. Selain itu, kategorisasi juga berhubungan dengan ideologi. Pemakaian kata-kata tertentu dapat memperkuat pandangan seseorang mengenai suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu model dari Robert N. Altman.
Analisis framing Edman ini melihat dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas. Seleksi isu merupakan bagaimana fakta dari realitas yang beragam dipilih untuk disajikan, sedangkan penekanan meliputi aspek yang lebih disorot karena dianggap penting oleh wartawan. Penekanan ini dilibatkan oleh nilai atau ideologi wartawan yang terlibat dalam proses penyajian berita. Framing dibuat dengan menseleksi beberapa pemahaman dari realitas serta membuatnya lebih menonjol dalam suatu teks agar dapat memberitahukan sebuah permasalahan yang khusus. Kemudian yang ketiga yaitu model dari William Gibson dan Andre Modigliani. Konsep framing menurut Gibson dan Modigliani terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan psikologis atau individual. Dalam pendekatan kultural ini dimaknai sebagai batasan wacana dalam konstruksi sebuah wacana, sedangkan pendekatan psikologis melihat bahwa pengalaman hidup individu dan wawasan individu turut berperan dalam mempengaruhi makna pesan yang diterima. Berdasarkan frame of reference dan field of experience, dalam pendekatan kultural, framing dapat dilihat dari identifikasi kata, metafor, frase, penempatan tertentu kalimat, serta tanda simbolok lainnya dalam wacana. Sedangkan dalam pendekatan individu dapat dilihat dari tingkat keselarasan antara frame yang ada dengan interpretasi halayak yang dapat dilakukan dengan polling. Kemudian yang keempat yaitu model Jugnon, Wong dan Pan dan Grad versi kualitatif. Menurut Van dan Konsikli, dalam framing terdapat 4 dimensi struktur teks berita, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sintaksis meliputi bagian atau skema berita seperti bagaimana wartawan menyusun peristiwa, opini, kutipan, headline yang dipilih, replay, latar belakang, informasi, dan sebagainya. Skrip melihat kelengkapan berita serta bagaimana gaya bercerita wartawan dalam mengemas peristiwa. Struktur tematik merupakan cara wartawan menulis berita, bagaimana mereka mengungkapkan pandangannya atas masalah tersebut dan dituangkan ke dalam bentuk kalimat, hubungan antar kalimat, dan teks keseluruhan. Dan terakhir, retoris merupakan cara wartawan menekankan fakta. Penekanan ini dapat dilihat dalam pemakaian pilihan kata, grafis, gambar, simbol, maupun majas. Model ini memiliki asumsi bahwa setiap berita memiliki frame sebagai pusat organisasi ide. Frame dalam hal ini dihubungkan dengan elemen yang terdapat dalam teks keseluruhan, seperti pemakaian kata atau kalimat tertentu, latar informasi, grafis yang ada, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model-model analisis framing tersebut, secara umumnya, seluruh model analisis framing sama-sama membahas mengenai bagaimana media mengkonstruksi realitas dan menyajikannya pada halayak. Namun, perbedaan masing-masing model dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain pembingkaian tingkat wacana, penonjolan suatu bagian peristiwa dalam berita, dan bagaimana fakta ditekankan. Model Edman dan Edelman tidak membahas secara detail mengenai bagaimana fakta ditekankan, meskipun penjelasan dalam tingkat analisisnya sangat merinci. Model Gibson banyak menekankan penandaan serta simbolik yang dapat mengarahkan pandangan halayak. Model Penn dan Kosinski lebih memfokuskan terhadap elemen-elemen struktural berita seperti bagaimana pemaknaan kata, bentuk, kalimat, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya adalah teori framing dalam media menjelaskan bagaimana media membingkai suatu peristiwa agar dipahami dari sudut pandang tertentu. Framing terjadi karena media tidak netral, memiliki ideologi, kepentingan, serta ingin membentuk opini publik dan menyesuaikan dengan audiens. Beberapa model analisis framing seperti dari Edelman, Edman, Gibson, dan Modigliani, serta Pan dan Kosinski menawarkan pendekatan berbeda dalam melihat bagaimana media menyusun, memilih, dan menekankan informasi. Perbedaan model ini terletak pada fokus analisis seperti pemilihan isu, struktur teks, simbolik, serta pengaruh budaya dan pengalaman audiens dalam memahami pesan media.